Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sofwan Namdani dengan NIM 518111001 ingin menjelaskan secara singkat mengenai perusahaan yang telah saya bentuk. Baik sebelumnya, karena saya kuliah di program studi psikologi, maka perusahaan saya ini tentunya juga akan berkaitan dengan dunia psikologi. Oke, langsung saja. Yang pertama, perusahaan saya ini merupakan sebuah bisnis yang bergerak dalam bidang e-commerce, yang mana akan membantu untuk mengintervensi gangguan-gangguan identitas gender pada remaja di lingkungan sosialnya. Nah, nantinya perusahaan ini akan membuat sebuah aplikasi yang saya beri nama Psychological Gender Dysphoria Therapy atau bisa kita singkat dengan PGDT. Nah, uniknya, aplikasi PGDT ini tidak hanya dapat mendeteksi munculnya gangguan-gangguan gender saja, melainkan di aplikasi PGDT ini juga akan memberi sebuah penanganan, sebuah perlakuan atau treatment hingga intensitas gejala gangguan gender tersebut bisa berkurang. Nah, sesuai dengan tagline kami yaitu Identify Your Identity, di mana kami akan berupaya dalam membantu seseorang yang mengalami ketidaknyamanan atau rasa tertekan karena ada ketidakcocokan antara jenis kelamin biologis dengan identitas gender mereka. Sehingga tingkah laku seksual yang tidak sesuai antara alat kelamin yang dimilikinya tadi dengan identitas gender yang ada pada dirinya dapat ditangani oleh psikolog secara profesional melalui aplikasi PGDT secara online. Sehingga diharapkan dengan adanya aplikasi PGDT ini dapat membantu untuk mengurangi jumlah wadam yang ada di Indonesia. Adapun jabatan-jabatan yang saya butuhkan di dalam perusahaan ini, diantaranya ada 6. Yang pertama, saya sendiri sebagai direktur. Karena di sini saya seorang founder, tentunya saya lebih mengetahui mengenai tujuan dan langkah-langkah yang baik untuk kemajuan perusahaan ini dengan cara membuat peraturan-peraturan yang baik, menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai, serta merancang strategi yang pas untuk dikembangkan. Kedua, Vivi Lestiana sebagai manajer yang nantinya akan mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan internalisasi di dalam perusahaan. Ketiga, kepala pengembangan sumber daya manusia yang akan mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktek seperti training, pendidikan, pengembangan kompetensi, dan lain sebagainya. Sehingga akan diperoleh psikolog dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai yang seperti kita harapkan. Di sini, saya memilih Rara Ayu Paraidas untuk menduduki jabatan ini. Keempat, Kepala Administrasi Penggajian dan Kesejahteraan yang saya berikan kepada Yosi Eka Putri untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi seperti penggajian, kompensasi, tanggungan tunjangan-tunjangan yang harus diterimakan kepada karyawan lainnya. Selanjutnya, Anissa Maharani di Kepala Endorsement dan Marketing untuk melakukan sebuah promosi dan melakukan sosialisasi mengenai keuntungan-keuntungan apa saja sih yang bisa kita dapatkan saat menggunakan aplikasi PGDT ini kepada masyarakat secara luas. Kemudian yang terakhir, Kepala Software Engineer, yaitu Thomas Rendi Saputra, yang mana Thomas ini akan bertanggung jawab dalam menciptakan sebuah sistem perangkat lunak dan mendesain tampilan program yang akan diterapkan di dalam aplikasi PGDT tadi agar menarik. Untuk strategi yang akan saya lakukan dalam mengelola SDM di perusahaan saya, diantaranya ada 4. Yang pertama, menerapkan sebuah sistem tata kelola yang menempatkan setiap divisi layaknya sebagai direktur. Sehingga dengan itu, bawahan akan menghormati setiap instruksi yang diberikan oleh atasannya. Yang kedua, menempatkan kepala di setiap divisi sebagai pembimbing. Dengan demikian, atasan akan terus memberikan motivasi dan semangat kerja kepada bawahannya. Maka, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan menerapkan strategi pengelolaan SDM tanpa adanya kasta seperti di atas tadi, maka kita akan mampu untuk menjalin relasi atau hubungan antara atasan dan bawahan dengan baik. Yang ketiga, memberikan pelatihan. Hal ini bertujuan agar bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sehingga
karyawan itu memiliki eh, bisa melakukan pekerjaannya secara efektif. Pelatihan tersebut bisa meliputi pelatihan keahlian, pelatihan tim, pelatihan kreativitas, dan lain sebagainya. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan adanya pelatihan ini, ya, kita bisa meningkatkan kinerja karyawan, kemampuan karyawan, bahkan keahlian-keahlian karyawan. Sehingga dengan demikian, mereka bisa memberikan sebuah kontribusi yang positif bagi kebutuhan perusahaan ini. Yang terakhir, 4, melakukan penilaian kerja secara berkala. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku karyawan dengan cara mengevaluasi dan mereview hasil kerja yang dilakukannya selama satu periode. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan adanya penilaian kerja ini, nantinya saya sebagai direktur dapat menilai kinerja setiap karyawan secara tepat agar bisa mencapai tujuan seperti apa yang telah diharapkan sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mengingat keterbatasan waktu yang saya punya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.